Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai melanjutkan bab 4, yaitu revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia, khususnya mengenai revolusi Rusia. Nah, dalam materi revolusi Rusia untuk pertemuan kali ini, kita akan membaginya ke dalam 3 submateri. Yang pertama ada latar belakang revolusi Rusia, yang kedua kronologi terjadinya revolusi Rusia atau jalannya revolusi Rusia, dan yang ketiga yaitu pengaruh atau dampak dari terjadinya revolusi Rusia. Ya, itulah submateri untuk pembahasan kita dalam pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke latar belakang, kita harus mengetahui dulu secara umum apa itu revolusi Rusia ya. Oke, kita akan membahasnya secara sekilas di sini. Revolusi Rusia ini dikenal juga dengan Revolusi Oktober. Nah, revolusi Rusia ini merupakan serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 yang bertujuan untuk menjatuhkan rejim Tsar. Nah, Tsar ini merupakan pemimpin Rusia pada saat itu ya, yaitu Tsar Nicholas II. Nah, tadi kenapa sih akan diadakannya revolusi Rusia ini? Hal ini disebabkan karena keotoriteran Tsar Nicholas II dalam memerintah ya. Makanya dalam revolusi Rusia ini berusaha untuk menggulingkan atau menumbangkan Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Nah, siapa sih yang menjadi tokoh utama dalam revolusi Rusia ini? Nah, tokoh utama dalam revolusi Rusia ini yaitu Vladimir Lenin yang merupakan seorang komunis. Nah, ia menjadi tokoh utama dalam revolusi ini dan juga mendapat dukungan dari para kaum buruh, petani, serta tentara yang mendukung cita-cita revolusi. Nah, revolusi Rusia ini berlangsung selama 2 fase. Fase pertama yaitu revolusi Februari 1917 dan fase kedua yaitu revolusi Oktober 1917. Dalam revolusi fase pertama atau revolusi Februari 1917 ini itu bertujuan untuk menumbangkan Tsar Nicholas II ya. Tadi karena keotoriteran Tsar Nicholas II dalam memerintah, maka dalam revolusi Rusia fase pertama ini itu berusaha untuk menggulingkan Tsar Nicholas II. Dan tujuannya ini untuk menggulingkan Tsar dari kursi pemerintahan itu tercapai gitu ya. Jadi dalam revolusi Rusia fase pertama, Tsar Nicholas II berhasil ditumbangkan atau digulingkan dari kursi pemerintahan. Sedangkan pada revolusi fase kedua atau revolusi Oktober 1917, nah ini tuh merupakan puncaknya dari revolusi Rusia. Nah, di mana fase kedua ini penggeraknya yaitu kaum komunis dan mereka kaum komunis ini berhasil menggulingkan pemerintahan sementara. Nah, jadi setelah Tsar digulingkan pada revolusi Rusia fase pertama, itu pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sementara atau pemerintahan transisi. Nah, jadi dalam fase kedua revolusi Rusia ini, pemerintahan sementara yang tadinya menggantikan Tsar Nicholas II dalam pemerintahan itu kembali digulingkan, berhasil digulingkan oleh kaum komunis. Kemudian pemerintahan Rusia pun diganti dengan haluan komunis di bawah pimpinan Partai Bolshevik. Nah, partai ini tuh dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kemenangan Partai Bolshevik dalam revolusi Rusia ini atau Partai Bolshevik yang menduduki pemerintahan Rusia pada saat itu menandai dimulainya era komunisme di Rusia. Nah, itulah sedikit gambaran umum mengenai revolusi Rusia ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja memasuki ke submateri yang pertama kita, yaitu latar belakang terjadinya revolusi Rusia atau faktor pendorong yang mendorong terjadinya revolusi Rusia 1917. Nah, berangkat dari permasalahan tadi dengan keotoriteran Tsar Nicholas II selama memerintah yang mendorong terjadinya revolusi
Rusia. Nah, selain itu juga, revolusi Rusia ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong. Yang pertama yaitu tragedi Minggu Berdarah, ya. Nah, mungkin dari namanya saja sudah terbesit ya, peristiwa semacam apa sih tragedi Minggu Berdarah ini? Ya kan minggu dan berdarah, pasti peristiwa ini itu terjadi di hari Minggu. Dan berdarah artinya peristiwa ini memakan korban jiwa atau ada yang meninggal dunia ya. Nah, dalam tragedi Minggu Berdarah ini itu merupakan pemicu awal terjadinya revolusi Februari 1917. Nah, jadi revolusi fase pertama ini salah satunya didorong karena adanya tragedi Minggu Berdarah ini yang terjadi pada tahun 1905. Nah, di mana dalam tragedi ini itu diawali dengan aksi para buruh dan keluarganya yang mogok bekerja. Nah, kemudian para buruh yang mogok bekerja itu membentuk Long March atau barisan panjang menuju ke istana Tsar Nicholas II di Petersburg. Nah, kenapa sih mereka melakukan hal ini? Kenapa sih para buruh mogok kerja kemudian membentuk barisan yang panjang ke istana Tsar? Nah, hal ini itu dilakukan mereka dengan maksud untuk meminta keadilan dan juga perlindungan Tsar Nicholas II atas perlakuan semena-mena yang dialami oleh para buruh di tempatnya bekerja gitu. Jadi para buruh itu dianggap tidak lebih dari seorang budak di tempatnya bekerja itu gitu. Sehingga para buruh ini menuntut keadilan ya dan juga meminta perlindungan Tsar Nicholas II sebagai pemimpin Rusia pada saat itu. Namun, bukannya mendapatkan keadilan dan perlindungan dari Tsar Nicholas II, sesampainya di istana, Long March tadi atau barisan para buruh tadi itu malah ditembaki oleh aparat keamanan istana yang diperintahkan oleh Tsar Nicholas II. Tuh. Jadi, karena ditembaki tadi ya menyebabkan sekitar banyak ya sih sebenarnya ribuan orang itu meninggal dunia dalam tragedi ini. Nah, inilah kenapa ya tragedi ini disebut dengan tragedi Minggu Berdarah. Nah, tragedi ini juga tadi kan karena ketidakadilan yang diterima oleh para buruh di tempatnya bekerja, sehingga tragedi ini juga mendorong dibentuknya Dewan Buruh atau yang dikenal dengan Soviet. Nah, pembentukan Dewan Buruh ini bertujuan untuk melindungi kaum buruh dan diketuai oleh Leon Trotsky. Nah, Leon Trotsky ini juga merupakan rekan dari Vladimir Lenin ya. Vladimir Lenin itu tadi yang pemimpin Partai Bolshevik. Oke. Nah, ini faktor pendorong yang pertama. Nah, faktor pendorong terjadinya revolusi yang kedua yaitu keterbelakangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Maksudnya dari keterbelakangan dalam bidang sosial dan ekonomi itu seperti apa sih? Kenapa Rusia dianggap demikian? Kenapa Rusia dianggap terbelakang ya dalam bidang sosial maupun ekonominya? Nah, pada saat itu Rusia itu masih menerapkan sistem perekonomian yang terbelakang. Tsar Nicholas II sebagai pemimpin Rusia itu gagal menerapkan sistem ekonomi modern. Misalnya saja dalam pertanian itu masih menggunakan peralatan yang sederhana yang dibilang sudah sangat usang, di mana peralatan ini tuh sudah digunakan sejak zaman abad pertengahan. Nah, selain itu juga hasil pertaniannya pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana modern dan juga transportasi yang memadai sehingga menghambat pendistribusian bahan pangan ke tempat yang membutuhkan gitu ya. Nah, tadi ya sudah peralatannya masih jadul, ya sudah usang, ditambah lagi sarana dan prasarananya serta transportasi itu tidak memadai sehingga tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa hasilnya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya saja. Hal ini tuh menggambarkan keterbelakangan ekonomi di Rusia karena pada umumnya negara yang sudah maju itu biasanya hasil alamnya itu tidak hanya akan memenuhi kebutuhannya saja, tetapi juga sudah bisa diperjualbelikan. Nah, akibatnya para petani dan buruh itu tidak memiliki kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi, masyarakat yang tinggal di pedesaan pada saat itu masih dipaksa untuk membayar pajak tanah dan juga pungutan-pungutan lainnya yang memberatkan. Sementara itu, tadi kan ya di desa-desa pertaniannya itu mulai lumpuh karena menggunakan yang alat sederhana, tidak maksimal hasilnya ya. Sementara itu terjadi juga arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Nah, arus urbanisasi ini terjadi di kota-kota Rusia, di mana para buruh para buruh pekerja itu dalam sektor industri memenuhi kota-kota Rusia pada saat itu, ya. Di mana kondisi kota-kota di Rusia pada saat itu menggambarkan keterbelakangan Rusia dalam bidang sosial. Misalnya saja nih, terlihat kota-kota di Rusia itu tidak memiliki fasilitas umum yang baik, juga tidak adanya ketersediaan air dan sanitasi, serta tidak adanya perumahan yang layak tinggal. Nah, sangat jelas ya terlihat gambaran tersebut bahwa Rusia mengalami keterbelakangan atau ketertinggalan dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Faktor pendorong selanjutnya yaitu berkembangnya aliran sosialisme dan komunisme di Rusia. Nah, di sini pada saat itu kan tadi terjadi kekacauan ekonomi, sosial, dan juga politik ya di Rusia itu. Nah, kapitalisme itu dianggap sebagai penyebab terjadinya kekacauan tersebut gitu. Jadi kapitalisme ini penyebab dari kekacauan itu gitu ya. Nah, salah satu jalan untuk mengatasi kekacauan tersebut, untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di Rusia pada saat itu, yaitu dengan menghancurkan kapitalisme itu sendiri, ya kan? Karena tadi kapitalisme sebagai penyebabnya, maka untuk mengatasinya itu harus menghancurkan sistem kapitalisme tersebut. Kemudian, menerapkan prinsip-prinsip sosialisme dan komunisme dalam menjalankan negara itu. Jadi diganti ya dari tadinya kapitalisme itu berubah menjadi sosialisme dan komunisme dalam menjalankan negara. Nah, tokoh-tokoh komunis yang berpengaruh di Rusia pada saat itu diantaranya yaitu Vladimir Lenin, Leon Trotsky, dan juga Joseph Stalin. Faktor pendorong yang selanjutnya yaitu kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia I. Perang Dunia I ini berhasil memporak-porandakan seluruh kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di setiap negara yang terlibat dalam perang ya. Nah, bagi Rusia ini, Perang Dunia ini mengakibatkan rakyat Rusia menderita kelaparan karena pada saat itu banyak penduduk produktif Rusia itu ikut berperang. Jadi, para penduduk produktifnya di usia produktifnya itu malah ikut berperang ya. Sehingga akibatnya lahan pertanian itu terbengkalai. Nah, ratusan ribu pengungsi dari dari korban-korban Perang Dunia I itu. Nah, banyak kan bahkan ratusan ribu pengungsi itu datang ke Rusia, tetapi tidak diimbangi dengan persediaan bahan makanan tadi ya, karena lahan pertaniannya sendiri itu kan terbengkalai. Nah, sehingga nantinya akan menyebabkan terjadinya kelaparan. Terus juga kelangkaan bahan bakar terjadi di mana-mana yang menyebabkan listrik pun terganggu. Nah, kondisi yang kacau ini diperparah dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh yang hampir terjadi di semua pabrik. Jadi pabrik-pabrik pada saat itu didemo oleh para pekerjanya sendiri yang memprotes upah yang terlalu murah, sedangkan harga barang kebutuhan pokok itu yang tinggi gitu ya. Jadi udah tadi kelaparan karena lahan pertaniannya terbengkalai, juga diperparah dengan adanya demonstrasi para buruh yang menuntut gaji mereka yang terlalu murah, sedangkan harga bahan kebutuhan pokok itu sangat tinggi. Nah, selain itu, Perang Dunia I juga mengakibatkan sektor industri Rusia pun menjadi lumpuh yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran ya. Pihak yang paling menderita dalam kekacauan sosial ini adalah para petani. Nah, sektor pertanian juga mengalami kelumpuhan karena para tuan tanah menindas para petani dengan berbagai persyaratan dan juga pungutan yang memberatkan sebagai syarat untuk mengelola tanahnya gitu ya. Misalnya saja pada saat itu para petani ini diminta untuk menyetorkan lebih dari 50% hasil pertanian mereka. Sementara itu tuan tanah memiliki kekuasaan untuk menarik sewa tanah dengan harga yang sangat tinggi. Nah, terlihat jelas ya bahwa Perang Dunia I ini benar-benar mengakibatkan kekacauan yang begitu parah di Rusia. Faktor pendorong yang kelima yaitu kekalahan Rusia dari Jepang dalam perang pada tahun 1904 hingga 1905. Nah, perang ini itu dipicu oleh perebutan semenanjung Liaodong milik Tiongkok, di mana sudah sejak lama berdasarkan perjanjian antara Rusia dan Tiongkok, semenanjung Liaodong yang strategis ini itu diduduki oleh Rusia.
Nah, kemudian Jepang berambisi untuk memperluas wilayah seiring dengan meningkatnya kekuatan militernya. Nah, termasuk ingin menguasai semenanjung Liaodong ini. Jepang menemukan sebuah momentum yang tepat ketika ketidakstabilan politik di Korea. Nah, ketidakstabilan ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk menginvasi Korea. Jadi niat awal Jepang adalah untuk menginvasi Korea ya. Nah, dalam hal ini untuk melawan Jepang, Korea itu meminta bantuan kepada Tiongkok. Nah, sehingga meletuslah perang antara Tiongkok dan juga Jepang. Nah, perang ini tuh dimenangkan oleh Jepang. Tiongkok yang kalah dalam perang itu dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, di mana salah satu butir perjanjian tersebut yang memicu perang dengan Rusia adalah penyerahan semenanjung Liaodong kepada Jepang. Nah, sehingga terjadilah perang antara Rusia dan Jepang memperebutkan semenanjung ini. Nah, kemudian perang ini tuh dimenangkan oleh Jepang lagi. Nah, di mana kekalahan Rusia ini dalam perang melawan Jepang itu menjatuhkan reputasi Rusia di mata dunia dan juga rakyatnya sendiri. Di mana sebelum kalah perang, Rusia ini disegani sebagai salah satu kekuatan besar baik di Pasifik maupun Eropa. Nah, bagi rakyat Rusia, kekalahan ini tuh cukup membuktikan bahwa Tsar Nicholas II sebagai pemimpin Rusia pada saat itu tidak layak untuk memerintah. Nah, itulah ya, kekalahan Rusia atas perangnya melawan Jepang ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya revolusi Rusia ya. Oke, faktor pendorong yang selanjutnya yaitu feodalisme. Nah, di Rusia itu terdapat golongan-golongan masyarakat, yaitu ada golongan bangsawan, golongan rakyat biasa, golongan tuan tanah, golongan buruh tani, golongan pemilik modal, dan juga golongan buruh. Di mana di dalamnya itu, di antara golongan-golongan tersebut, itu terdapat jurang kesenjangan antar golongan ya. Di mana golongan bangsawan, golongan pemilik modal, dan juga golongan tuan tanah itu memiliki hak-hak istimewa, di mana hak-hak istimewa ini itu dilindungi dan dilanggengkan oleh Tsar Nicholas II itu sendiri. Dan golongan-golongan tersebut juga menikmati hidup yang mewah. Nah, hal ini itu berbanding terbalik dengan kehidupan golongan rakyat biasa, golongan buruh, dan juga golongan buruh tani yang diwarnai dengan ketidakadilan dan mereka hidup miskin. Nah, sehingga terlihat jelas ya corak feodalisme di sini, di mana golongan bangsawan, tuan tanah, dan juga pemilik modal ini memiliki hak-hak istimewa. Nah, faktor pendorong terjadinya revolusi Rusia yang selanjutnya yaitu sikap konservatif dan juga otoriter Tsar Nicholas II. Nah, Tsar ini merupakan seorang penganut pandangan bahwa kekuasaan raja atau kaisar itu berasal dari Tuhan. Karena itulah jika melanggar perintah raja maka dianggap melanggar perintah Tuhan. Nah, hal ini itu membutakan Tsar Nicholas II untuk melihat kenyataan real yang dihadapi masyarakatnya dan juga terhadap tuntutan perubahan yang mungkin dapat mengatasi penderitaan rakyatnya. Tidak heran bahwa banyak lawan politiknya yang ditahan dan dibuang ke luar negeri oleh Tsar Nicholas II ini. Misalnya saja Vladimir Lenin dan juga Leon Trotsky yang dibuang dan diasingkan ke Siberia. Nah, sangat jelas terlihat ya bahwa keotoriteran seorang Tsar Nicholas II dan juga sikapnya yang konservatif yang menolak perubahan meskipun perubahan tersebut mungkin dapat mengatasi penderitaan rakyatnya. Oke, selanjutnya yaitu faktor pendorong yang terakhir yaitu munculnya tokoh-tokoh terpelajar. Nah, meskipun mengalami tekanan yang terus-menerus, semangat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis itu terus menguat ya. Dimana sejak abad pencerahan, kaum intelektual Rusia itu telah mempromosikan ide-ide pencerahan yaitu seperti martabat individu, demokrasi, konstitusi, dan hak atas keterwakilan. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini di Rusia itu berasal dari kaum liberal, terutama kaum populis dan juga Marxis. Nah, itulah ke-8 faktor pendorong yang melatar belakangi terjadinya revolusi Rusia 1917 ya. Oke, kita selanjutnya memasuki submateri yang selanjutnya yaitu jalannya revolusi Rusia.
Ya, revolusi Rusia ini diawali dengan demonstrasi para buruh di Petrograd atau di Petersburg, di mana mereka itu menuntut pemenuhan kebutuhan pokok atau roti ya, perdamaian dan kebebasan, serta reformasi pertahanan berupa retribusi tanah sehingga petani dapat memiliki tanah. Nah, demonstrasi ini kemudian berubah menjadi kerusuhan. Revolusi ini berhasil menduduki tempat-tempat penting. Kemudian, pada 28 Februari 1917, kelompok revolusioner berhasil menangkap para pejabat istana dan memaksa Tsar Nicholas II untuk turun dari tahta. Kemudian, Tsar bersama keluarganya itu diasingkan. Nah, setelah itu dibentuklah sebuah koalisi nasional yang menjalankan pemerintahan sementara atau pemerintahan transisi gitu ya, atau pemerintahan koalisi. Nah, pemerintahan sementara ini merupakan koalisi antara kaum liberal, Partai Sosial Revolusioner, dan juga kaum sosialis. Pemerintahan sementara ini itu menjamin kebebasan sipil serta menjanjikan pemilihan umum yang demokratis. Oke, selanjutnya nih, runtuhnya dinasti Romanov atau ditumbangkannya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan ini terdengar oleh seorang Vladimir Lenin. Vladimir Lenin ini merupakan pemimpin paksi Bolshevik yang sedang berada di pengasingan, yaitu di Siberia ya. Tadi juga telah disebutkan bahwa Tsar Nicholas II ini menahan dan membuang para lawan politiknya. Nah, termasuk Lenin ini yang diasingkan oleh Tsar Nicholas II ke Siberia pada tahun 1896, dan juga selain Lenin ada pula Trotsky yang diasingkan oleh Tsar ke Siberia juga pada tahun 1898. Nah, Lenin ini merupakan seorang anggota komunis yang anti perang. Nah, hal ini itu dimanfaatkan oleh Jerman. Saat itu, Perang Dunia I sedang berkecamuk. Nah, atas bantuan Jerman dengan harapan bahwa Lenin ini akan melemahkan tekad Rusia untuk berperang, maka Lenin berhasil dikembalikan ke Rusia pada 3 Maret 1917. Nah, lalu 2 bulan kemudian kepulangan Lenin ini disusul dengan kepulangan Leon Trotsky yang merupakan rekannya ya. Leon Trotsky ini pulang ke Rusia bersama keluarganya 2 bulan setelah kepulangan Lenin ke Rusia. Nah, kemudian di Rusia mereka berdua yaitu Lenin dan Trotsky itu membentuk sebuah partai, yaitu Partai Bolshevik, di mana kaum Bolshevik ini itu dikenal dengan gayanya yang radikal dan juga militan. Nah, dengan keradikalan dan militannya ini, Vladimir Lenin itu langsung menarik Partai Bolshevik dari koalisi nasional dan mengumumkan program radikal dalam rangka mematangkan kondisi-kondisi untuk meraih kekuasaan. Selain itu juga, untuk mendapatkan dukungan massa, Lenin mengeluarkan beberapa tuntutan, ya. Nah, inilah beberapa program radikal Lenin dan juga tuntutan untuk pemerintahan sementara di bawah semboyan roti dan perdamaian. Nah, isi program radikalnya antara lain itu membangun milisi sendiri dan menghidupkan kembali Dewan Buruh atau Soviet. Sedangkan tuntutan-tuntutan yang diajukan adalah yang pertama, perang melawan Jerman dan Austria-Hungaria dihentikan. Yang kedua, tanah para bangsawan diserahkan kepada para petani. Yang ketiga, bank-bank dinasionalisasi. Yang keempat, produksi industri dan juga pembagian hasilnya diawali oleh kaum buruh sendiri, tentara dan juga polisi. Dan yang kelima yaitu birokrasi dihapus. Nah, itulah ya program radikal dan juga tuntutan-tuntutan dari Lenin. Namun langkah Lenin yang paling radikal adalah menuntut seluruh kekuasaan diserahkan ke Soviet atau ke Dewan Buruh. Hal ini tuh dilakukan karena Lenin menganggap bahwa pemerintahan sementara atau pemerintahan transisi itu telah kehilangan sisi revolusionernya dan telah menyimpang dari tujuan revolusi, ya. Oke, kemudian berbagai cara dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan transisi hingga pada akhirnya Partai Bolshevik menang dan kekuasaan pun diambil alih oleh Partai Bolshevik. Kemudian Partai Bolshevik ini mengganti namanya menjadi Partai Komunis Rusia dan pemerintahan dipindahkan ke Moskow.
Nah, pada nantinya Lenin ini akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bernuansa komunis. Misalnya saja, usaha-usaha swasta besar dan juga kecil itu diambil alih oleh negara. Kemudian, agar lebih efektif menghancurkan segala bentuk perlawanan, Lenin menugaskan Felix Dzerzhinsky untuk membangun polisi rahasia SEKA. Ya, selain itu, pada akhir 1921, Lenin ini menetapkan kebijakan ekonomi baru atau yang dikenal dengan New Economic Policy yang intinya berisi dua hal. Yang pertama yaitu penyerahan hasil pertanian diganti dengan pajak berbentuk hasil produksi, dan yang kedua, perdagangan bebas diizinkan kembali di pasar-pasar, demikian juga usaha pertukangan serta usaha kecil, menengah, dan juga swasta. Kemudian diumumkan Undang-Undang Dasar baru, yaitu Rusia menjadi Uni Republik Soviet Sosialis atau Uni Soviet, dan hak bangsa-bangsa dalam republik ini untuk memisahkan diri itu diakui secara tegas. Nah, Uni Soviet meliputi negara-negara seperti Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan juga Republik Sosialis Soviet Belarusia. Nah, hingga pada akhir tahun 1921, Vladimir Lenin meninggal dunia karena terkena pendarahan otak. Nah, kepemimpinan pun diambil alih oleh sekretaris jenderal partainya, yaitu Joseph Stalin, di mana pada masa pemerintahan Stalin ini dikenal dengan pemerintahan teror dan terkejam sepanjang sejarah Rusia. Bahkan karena kekejamannya tersebut, Stalin ini memiliki julukan manusia baja. Nah, itulah ya serangkaian kronologi terjadinya revolusi Rusia, ya. Oke, submateri yang terakhir yaitu pengaruh atau dampak dari revolusi Rusia. Nah, revolusi Rusia ini berpengaruh atau berdampak bagi dunia, yaitu menambah ideologi baru di dunia, ya. Apa sih ideologi tersebut? Ideologi tersebut yaitu ideologi komunisme. Lenin yang merupakan tokoh utama dari revolusi Rusia ini itu mempraktikkan ajaran Karl Marx atau Marxisme dalam kehidupan nyata. Nah, ideologi komunis ini nantinya akan berdampak cukup signifikan dan mempengaruhi gerakan nasionalisme di dunia. Nah, ideologi komunis ini juga nantinya memecah negara-negara ke dalam blok-blok sesuai ideologi yang dianutnya. Misalnya ada blok barat dan juga blok timur, di mana blok barat ini berideologi liberalisme, sedangkan blok timur itu berideologi komunisme. Nah, pemisahan dunia berdasarkan blok ini menandai terjadinya perang dingin, ya. Bagi Indonesia sendiri, komunis ini berpengaruh dalam pergerakan nasionalnya, yaitu dengan munculnya Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI. Nah, itulah ya pengaruh atau dampak dari revolusi Rusia, yaitu munculnya ideologi baru komunisme, ya. Nah, itulah ya pembahasan mengenai revolusi Rusia, ya. Jika ingin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dalam pemaparan materinya, boleh ditanyakan di kolom komentar YouTube atau boleh di WhatsApp saja kepada saya, ya. Mungkin sekian pembelajaran untuk pertemuan kali ini membahas mengenai revolusi Rusia. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila teman-teman itu menemukan informasi yang berbeda dari apa yang saya paparkan, boleh untuk bilang saja karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.